Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita yang ada di sini maupun di rumah masing-masing. Saya bersyukur bisa kembali ada di tempat ini dan hari ini judul yang saya pilih cukup menyeramkan, yaitu Anger and the Gospel, kemarahan dan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang biasanya suka menonton khotbah saya dan banyak humor, lelucon, hari ini saya serius sesuai dengan temanya, yaitu tentang anger, tentang kemarahan. Dan saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa di antara kita yang tidak bermasalah dengan kemarahan? Mendengarkan pertanyaannya saja sudah mulai emosi kan ya. Siapa yang tidak bermasalah dengan kemarahan? Kita semua punya anger management yang keliru seringkali. Tapi apakah anger pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang salah? Menurut saya tidak semua kemarahan selalu salah. Tapi kalau saudara mulai hungry lalu angry, dan itu salah sebetulnya. Walaupun itu alamiah. Ada kemarahan yang tidak salah. Yaitu Tuhan sendiri juga marah. Itu namanya holy anger. Kadang kita harus marah. Nah, kita ketika melihat orang lain marah, seringkali kita berpikir kita lebih baik daripada orang itu. Tapi dalam kenyataannya, yang benar adalah kita kurang ekspresif dibanding orang itu. Tapi bukan berarti kita kurang bersalah dibanding orang itu. Ada suami yang kalau marah selalu meledak-ledak seperti LPG 3 kilo itu yang warna melon. Tiap kali ada apa-apa dikit langsung menyala abangku gitu kan. Marahnya itu meledak-ledak, gebrak meja, banting barang dan sebagainya. Istrinya tipikal orang yang tenang, yang tidak suka menunjukkan kemarahan. Tapi apakah berarti istrinya tidak bersalah dalam kemarahan? Ternyata tidak. Tanpa sepengetahuan suami, setiap hari istri menggunakan sikat gigi suami untuk membersihkan kloset WC. Lalu dia cuci, taruh di tempat yang sama. Tiap kali suaminya pakai sikat gigi itu, dia berkata dalam hati, rasain loh. Dan saya percaya, saya sudah memberikan ide yang jenius untuk banyak istri hari ini. Sebetulnya kita semua kalau jujur, hampir semua kita bermasalah dengan kemarahan. Cuma ekspresinya beda. Ada yang less ekspresif. Tetapi bukan berarti saudara less sinful daripada orang lain. Dan karena itu mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengendalikan kemarahan kita. Bukan bagaimana kita bisa memusnahkan semua orang yang biasanya membuat kita marah. Tapi bagaimana kita bisa mengelola kemarahan kita. Dan hari ini kita akan belajar dari satu mazmur. Mazmur ini adalah mazmur kutukan. Yaitu mazmur yang berisi permohonan kepada Allah yang menyeramkan dalam tanda kutip. Di mana pemazmur memohon supaya Allah menghukum orang-orang itu dengan cara yang kelihatannya sekilas itu sangat-sangat sadis luar biasa. Ini namanya mazmur kutukan. Dan kita akan belajar dari mazmur 69. Kalau saudara bertanya kepada saya, mengapa saya memilih teks ini? Jawabannya karena teks ini adalah salah satu mazmur yang paling sering dikutip di Perjanjian Baru. Ada 3 mazmur yang paling sering dikutip, Mazmur 22, Mazmur 110, dan Mazmur 69. Alasan lain mengapa saya memilih teks ini, karena ini merupakan mazmur kutukan yang paling panjang, 37 ayat. Jadi topik kita ini cukup sulit, yaitu tentang kemarahan, dan teks kita cukup sulit, yaitu dari mazmur kutukan. Mengapa saya suka yang sulit-sulit? Karena memang saya suka kesulitan dan menyulitkan kehidupan orang lain. Dan mari kita coba akan mempelajari. Apakah memahami teks ini lebih sulit daripada mengendalikan kemarahan kita? Ada 37 ayat. Bagaimana kita akan membahas ini? Tentu saja kita tidak akan membaca semuanya.
Saya sudah membayangkan, ada ide. Wah, bagaimana kalau ayat ini saya baca secara puitis, dengan semua ekspresi yang ada, sentuhan emosional, dengan pelan-pelan. Begitu saya selesai ayat yang ke-37, waktu khotbah saya sudah habis. Dan saya tutup dengan kiranya Roh Kudus yang menjelaskan sendiri kepada Bapak Ibu Saudara. Dan saya berpikir kalau saya melakukan itu akan menjadi ujian yang sangat baik. Siapa yang punya masalah dengan kemarahan? Hari ini saya tidak akan membahas secara detail karena waktunya tidak cukup. Dan nanti kalau dibahas detail juga akan menyulitkan kita semua. Hari ini saya akan melihat secara lebih umum. Tidak seperti biasanya. Dan mari kita akan melihat beberapa hal penting dulu tentang Mazmur ini. Mazmur ini adalah Mazmur ratapan. Berisi ratapan keluhan. Dan ini salah satu Mazmur ratapan. Ada banyak Mazmur ratapan di dalam kitab Mazmur. Mereka punya ciri-ciri yang sama. Misalnya doa kepada Tuhan, keluhan kepada Tuhan. Jadi doanya berisi keluhan. Lalu ada permohonan kepada Tuhan. Dan terakhir keyakinan kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat elemen-elemen dasar ini, semuanya ada di Mazmur 69. Jadi biarkan saya menjelaskan sedikit. Kita kalau membaca Alkitab itu harus tahu jenis sastra atau genre atau genre. Kalau yang membacanya benar seharusnya genre. Jadi genre. Kalau saudara nanti agak pilek pasti bacanya lebih mudah. Nah, jenis sastra itu menentukan penafsiran kita. Di sini kita mendapati teks ini bukan cuma puisi tetapi Mazmur. Bukan cuma Mazmur tetapi Mazmur ratapan. Sehingga kita perlu memahaminya seperti jenis sastranya. Dan kalau memang benar demikian, kita juga perlu menyadari bahwa semua puisi, semua Mazmur mengandung repetisi pengulangan atau mengandung paralelisme kesejajaran. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kalau kita membaca surat kiriman, cara berpikirnya itu seringkali linear. A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kalau membaca puisi, terutama Mazmur, maka urutannya bukan A, B, C, D. Seringkali urutannya adalah A, B, C, A, B, C, A, B, C. Atau A, B, A, B, B, C, B, C. Jadi ada paralelisme. Dengan kata lain begini. Nanti kalau pulang rumah, baca Mazmur 69 ini, kita akan menemukan keluhan pemazmur ada di awal, ada di bagian akhir. Permohonan pemazmur ada di bagian sini, ada di bagian sini. Membacanya tidak boleh linear, tapi memperhatikan strukturnya. Itu informasi yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya nanti pada waktu pulang membaca Mazmur ini kita bisa paham. Atau pada waktu mengikuti penjelasan saya, nanti saya akan menjelaskan persoalan pemazmur ada di ayat ini, ayat ini, ayat ini. Bapak Ibu jangan berpikir, wah pendeta ini cocokologi, asal kutip ayat. Bukan, justru saya mengambil ayatnya lompat-lompat karena struktur puisi memang semacam itu. Tidak paralel, tidak linear maafkan, tetapi sifatnya paralel. Oke, paham ya? Nah kalau sudah paham, sekarang kita akan melihat persoalan yang dihadapi pemazmur itu apa. Setelah nanti kita tahu persoalan yang dihadapi pemazmur, kita akan melihat bagaimana pemazmur memohon kepada Tuhan. Mari kita lihat persoalan pemazmur. Kalau kita membaca Mazmur ini dengan teliti, maka persoalan pemazmur adalah punya musuh yang banyak, sedangkan dia dalam posisi yang tidak salah. Mari kita lihat beberapa ayat. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan, lebih banyak daripada rambut di kepalaku, terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku, tanpa sebab, tanpa alasan, tanpa sebab. Ayat yang ke-8. Sebab oleh karena engkaulah, karena Tuhan, aku menanggung cela, noda meliputi mukaku. Ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu, untuk bait Allah, menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela engkau, mencela Allah, telah menimpa aku. Persoalan ini jelas bukan persoalan yang mudah. Coba saya tes ya. Siapa di sini yang punya musuh lebih banyak daripada rambut di kepalanya? Pertanyaannya konyol, saya ganti aja. Siapa yang punya musuh
lebih banyak daripada mantannya. Mungkin lebih gampang dijawab. Pemazmur ini dengan gaya bahasa hiperbola, dia mengatakan bahwa jumlah musuhnya lebih banyak daripada jumlah rambut di kepalanya dia. Ada peribahasa Tionghoa yang mengatakan musuh satu terlalu banyak, teman 1000 masih kurang. Saya yakin kalau pemazmur mendengarkan peribahasa itu, dia akan mengelus dadanya dan berkata, jangankan 1000. Aku punya bonus lebih daripada 1000. Musuh bukan teman. Musuhnya dia begitu banyak, saudara. Dan mungkin saudara berkata, ya banyak, biasalah dimusuhi orang. Tapi dia dimusuhi orang bukan karena dia troublemakers. Kalau dia troublemaker, dimusuhi banyak orang, tidak disukai banyak orang, ya itu wajar. Jadi kalau saudara itu tipikal troublemaker, pindah di gereja A membuat masalah, pindah gereja B membuat masalah, pindah di gereja C buat masalah lagi. Setiap kali saudara ada di satu tempat tidak disukai semua orang, ya mungkin saudara adalah troublemaker. Tapi pemazmur ini bukan. Dia itu dibenci tanpa alasan. Bahkan dia mengasihi Tuhan, dan karena dia mengasihi Tuhan, dia dibenci banyak orang. Jadi dia dalam posisi tidak bersalah. Saya bisa paham mengapa ini menyakitkan. Karena saya seringkali juga, beberapa kali lebih tepatnya, dibenci tanpa alasan. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah ditanya orang begini, kamu kenal si A enggak? Satu hamba Tuhan. Saya kenal. Saya jawab, tidak. Loh, kamu pernah ketemu orangnya enggak? Tidak. Aku baru tahu namanya juga. Aku baru tahu kalau ada orang yang bernama ini hidup di alam semesta yang sama dengan saya. Saya baru tahu. Terus orangnya bilang begini, kok bisa ya kamu gak pernah ketemu, tapi orang itu benci sekali sama kamu. Kok bisa gak pernah ketemu benci? Kalah ganteng mungkin. Dulu saya mencari tahu, dulu pada waktu saya masih muda, saya itu nggak bisa terima kan gitu. Jadi saya itu penasaran, saya cari tahu kenapa. Dan akhirnya saya menemukan alasannya. Hamba Tuhan ini mengajar di satu sekolah tinggi teologi. Lalu di tengah kelasnya dia didebat oleh mahasiswanya. Mahasiswanya mendebat dia terus menerus minggu demi minggu. Dan ketika mendebat, pengantarnya seringkali menurut Yakub Trihandoko. Pandangan Bapak keliru. Menurut tafsiran Yakub Trihandoko. Jadi saya bersyukur kepada orang itu dicarikan musuh. Jadi saya semakin terkenal, saudara, di kalangan yang baru. Makanya saya paham mengapa Pak Joseph Tong memberitahu saya. Orang yang paling bodoh adalah yang mencari musuh. Karena musuh tanpa dicari selalu datang sendiri. Jadi gak usah repot-repot cari musuh. Jadi saya paham mengapa saya dibenci tanpa alasan. Padahal apa salah saya? Saya menyadari itu, saya mengalami itu. Mungkin bagi saudara-saudara berkata begini, ya dibenci gak disukai kan wajar. Ya gak apa-apa lah, biarin aja. Toh gak ada hubungannya dengan kita. Itu berlaku untuk kasus saya. Orang itu tidak suka sama saya, tidak menambah apa-apa, mengurangi apa-apa pada hidup saya. Tapi itu tidak berlaku untuk pemazmur. Karena orang-orang yang memusuhi pemazmur melakukan lebih daripada sekedar tidak suka. Mereka melakukan sesuatu yang jahat kepada pemazmur. Sehingga pemazmur mengalami 3 hal. Yang pertama adalah bahaya. Dia menggambarkan berkali-kali di pasal 69 ayat 2 dan 3, ayat 15 dan 16. Dia menggambarkan dirinya itu seperti mau tenggelam dan airnya sudah di leher. Dia menggambarkan dirinya itu ada di lumpur yang dia akan tenggelam. Nah kalau saudara ada di lumpur, saudara tahu situasinya. Situasinya dilematis sekali. Kalau saudara banyak gerak, tambah tenggelam. Kalau saudara diam, saudara bingung sampai kapan saudara akan diam. Ini situasi yang dilematis sekali. Ibarat buah si malakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Solusinya cuma dimut-emut aja. Dia juga menggambarkan pemazmur di sini. Gambarannya itu dia berada di penjara air. Jadi zaman dulu itu umum sekali, penjara itu di bawah tanah, isinya air, lalu satu-satunya lubang untuk mendapatkan matahari ditutup dari atas. Bayangkan ya, sudah kedinginan, kegelapan. Itu gambaran dari pemazmur. Dengan kata lain pemazmur sedang mengatakan, musuh-musuhnya bukan cuma tidak suka,
tapi membahayakan nyawanya. Membahayakan nyawanya, ini adalah life threatening situation. Saya mungkin bisa sedikit bersabar, walaupun saya bukan tipikal orang yang sabar, untuk hal-hal kesalahan-kesalahan yang tidak membahayakan. Tapi kalau untuk yang membahayakan, saya bisa tidak bersabar. Saya ambil contoh misalnya, saya berapa kali kalau pesan makan di restoran, ternyata waktu datang salah, tidak sesuai pesanan. Dan saya tidak pernah marah biasanya. Saya biasanya tanya sama waiters yang lain, apakah orang itu sering salah atau tidak. Kalau tidak, ya mungkin cuma ya lalai dan sebagainya. Biasanya I take whatever. Ada, ya udah saya makan aja. Saya tidak pernah mempersoalkan itu. Tapi saya pernah marah. Karena pada waktu anak saya makan di sebuah restoran, di situ ada staples. Pada waktu makan, apa ini? Dikeluarin staples. Dan saya marah sih. Saya patut marah. Karena itu membahayakan nyawa anak saya. Tapi kalau sekedar saya minum, diminumnya ternyata aduh banyak lalat, terus lalatnya masuk gitu. Saya paling cuma sedih aja. Kenapa masuknya pada waktu minuman masih banyak? Seharusnya kalau minumannya dikit dapat ganti full lagi gitu kan. Jadi saya marahnya kepada lalatnya. Kenapa bodoh banget kamu? Masuknya terlalu cepat ya, tidak sesuai dengan jadwalnya dia. Saya kalau berkaitan dengan hal-hal yang tidak membahayakan, mungkin tidak seberapa marah. Tapi kalau membahayakan, saya bisa marah luar biasa. Kita mengalami kesulitan mengontrol kemarahan kalau berkaitan dengan bahaya. Benar ya? Yang berikutnya bukan cuma bahaya tapi hinaan. Kalau kita membaca Mazmur 69 tadi, kita akan menemukan kata cela, hina. Itu muncul berkali-kali di ayat 8, 10 sampai 12, 20 dan 21. Bahkan pemazmur difitnah, saudara. Di ayat yang kelima, dia dituduh mencuri, diminta mengembalikan. Padahal bukan dia yang mengambil, saudara. Dan dia dijadikan olok-olokan, gurauan di pintu gerbang. Berarti oleh para pemimpin kota. Tapi yang paling parah, oleh para pemabuk. Jadi kalau para pemabuk mengolok-olok kita, itu berarti benar-benar terhina sekali sih. Saudara pernah nggak dihina sama orang gila? Pernah ya? Ketemu orang gila gitu kan. Terus dia ngina kita, gila kamu gila. Itu rasanya kayak dalam banget ya kusuknya ya. Pemazmur ini diolok-olok bukan cuma oleh para pemimpin di pintu gerbang. Tetapi oleh orang-orang mabuk. Dihina, namanya dirusak, difitnah, saudara. Bayangkan aja situasinya saudara yang pernah difitnah, pasti saudara tahu betapa menyakitkannya difitnah. Ada orang berkata, fitnah itu lebih sukar daripada fitness. Garing banget ya, kalimatnya garing banget kayak kurang bermutu gitu kan ya. Tapi saya menyadari sih, saya lebih baik difitnah daripada dipaksa fitness. Oke. Beberapa waktu yang lalu saya bincang-bincang dengan Pastor Mike gitu kan ya. Dan kita banyaklah bicara dari hati ke hati tentang banyak hal gitu kan. Termasuk satu rumor, ini saudara saya kasih tahu tapi rahasia, jangan ngomong sama-sama. Ternyata ada rumor di luar rencana. Jemaat REK yang saya gembalakan dengan jemaat Gibeon yang digembalakan Pastor Mike saling berebut jemaat, saling mencuri jemaat. Lalu saya klarifikasi, kita ini tidak mencuri, kita berjual beli jemaat, human trafficking, transfer pemain secara ilegal. Bagaimana bisa saling mencuri domba sih saudara? Saya diundang di sini, Pastor Mike saya undang di REK. Kita sering kolaborasi bersama-sama untuk Gospel Center Movement. Kita sahabat yang baik. Ya tapi orang-orang itu muncul di sana ya rumornya kayak begitu. Dan bagi saya udah biasa. Saya difitnah ini itu dan seterusnya. Beberapa orang pernah tanya ke saya gini, kamu baca medsos enggak? Enggak. Ini loh. Kamu diomongin gak masuk surga sama hamba Tuhan ini. Saya baru tahu kalau dia sekarang penentu surga atau penentu neraka gitu kan. Terus ada orang lagi, di internet loh ada orang jelek-jelekin kamu gini. Terus dia tanya, kamu gak respon dah? Kamu gak klarifikasi dah? Terus saya bilang gini, saya bukan tipikal orang-orang lemah. Yang kalau difitnah di internet, bales di internet. Difitnah di medsos, bales di medsos. Saya bukan orang-orang lemah seperti itu. Saya akan membalas melalui live streaming Gibeon Church.
itu namanya sama saja. Nah, kita kalau difitnah nggak suka ya. Kalau difitnah sakit kan ya. Gitu. Dan pemazmur ini bukan cuma nggak disukai, tapi difitnah, reputasinya dijelek-jelekan. Dan bukan cuma bahaya, hinaan, tapi dia juga mengalami kesendirian. Pemazmur mengatakan bahwa dia telah menjadi orang luar atau orang asing bagi orang-orang terdekatnya. Di ayat yang ke-9. Bahkan ketika dia mengharapkan belas kasihan, sia-sia. Mengharapkan penghiburan, tidak ada yang menemani dia. Di ayat yang ke-21. Saudara punya masalah, itu satu hal. Tapi ketika saudara punya masalah dan saudara punya teman, itu jadi penyeimbang. Kalau saudara misalnya difitnah orang luar, tapi dipercayai orang dalam, fitnahannya menjadi lebih ringan. Saudara bisa berkata, aku gak peduli orang di luar, yang penting inner circle-ku gak masalah. Tapi kalau saudara difitnah di luar dan itu menyebabkan orang-orang terdalam saudara meninggalkan saudara. Mungkin orang-orang itu mempercayai fitnahan. Mereka lebih percaya omongan orang daripada kita. Atau mungkin mereka tidak mau masalah. Sebab kalau dekat dengan kita musuhnya banyak. Buat apa mereka repot-repot? Dekat dengan kita dimusuhi banyak orang. Dekat dengan kita, dekat dengan bahaya. Lalu kita ditinggalkan. Ini orang-orang yang dekat loh saudara. Siapa di sini yang pernah paling membutuhkan orang-orang yang dekat dengan kita, tapi pada saat kita paling membutuhkan, orang itu meninggalkan? Kalau saudara pernah mengalami, saudara sama pengalamannya dengan Yesus Kristus. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, gentar seperti mau mati rasanya. Berjaga-jagalah dengan aku. Murid-muridnya kan selalu bersama dengan Yesus kan. Sekarang Yesus paling butuh mereka. Yesus berkata berjaga-jaga yuk dengan aku. Yang dilakukan murid-muridnya tidur. Pada waktu Yesus berdoa dengan penuh ketakutan. Sampai peluhnya jadi darah. Yang dilakukan murid-muridnya tidur. Waktu Yesus ditangkap. Yang dilakukan murid-muridnya lari. Bahkan puncak kesendirian Yesus adalah ketika dia di kayu salib. Ketika orang-orang mengolok-olok dia, katanya anak Allah, ayo buktikan kalau kamu anak Allah. Yesus kan tidak bisa turun dari salib. Nggak mungkin. Dia berkata, Bapa izinkan aku turun sebentar dan memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Nggak mungkin. Karena dia tahu dia harus mati di kayu salib. Yang dia bisa lakukan adalah menunggu sesuatu terjadi. Tapi ternyata yang terjadi apa? Setelah olok-olokan itu terjadi kegelapan selama 3 jam. Seolah-olah meyakinkan para pengolok. Yesus memang dikutuk Tuhan, memang dihukum Tuhan karena mengklaim diri sebagai anak Allah. Dan bahkan setelah 3 jam selesai, Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Semakin meyakinkan para pengoloknya bahwa Yesus benar-benar sedang dihukum oleh Allah. Yesus pernah mengalami kesendirian dan pemazmur mengalami itu. Di tengah kebencian musuh-musuhnya yang memberikan kepada dia bahaya, penghinaan dan kesendirian. Pemazmur memohon kepada Tuhan. Nah permohonannya ada 2, tapi yang satu saya tidak bahas ya. Karena kurang sulit. Jadi saya suka yang sulit. Yang pertama yang tidak sulit, pemazmur itu minta dibebaskan dari masalah. Minta supaya Tuhan menyelamatkan dia. Bagi saya biasa aja lah. Kalau kita sedang dalam masalah kita minta Tuhan melepaskan kita. Nah saya suka yang kedua permohonannya pemazmur. Yaitu apa? Dia minta supaya musuh-musuhnya dihukum seberat-beratnya oleh Tuhan. Maka mazmur ini disebut mazmur kutukan. Dan mari kita baca supaya kita paham. Saya bacakan dari ayat 23. Begini permohonan pemazmur atau Daud. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat. Dan selamatan mereka menjadi perangkap. Berarti kan mengharapkan musuh-musuhnya ini tertipu dengan sesuatu. Biarlah mata mereka menjadi gelap. Sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Perhatikan ya, goyah saya sudah cek. Bukan goyang. Kalau goyang itu kena musik dikit goyang, kena musik dikit goyang gitu. Enggak, pinggangnya supaya goyah. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka dan biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka.
Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi. Dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Masih belum selesai. Sebab mereka mengejar orang yang kau pukul. Mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka. Dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Yang saya baca ini Alkitab, bukan buku harian orang Kristen. Alkitab. Dan saudara pasti bertanya-tanya, mengapa di Alkitab ada semacam ini? Bukankah kita diajarkan untuk mengasihi orang lain, mengasihi musuh kita? Mengapa ada banyak permohonan yang semacam ini? Sehingga Mazmur ini disebut Mazmur kutukan. Coba ya saya tanya, dijawab jujur. Siapa yang pernah sebegitu marahnya sampai minta musuhnya itu benar-benar mengalami yang paling buruk seperti di Mazmur ini? Kalau bingung saya ganti pertanyaannya ini. Pertanyaan yang sering saya pakai untuk menguji kasih saudara kepada musuh. Bayangkan orang yang memusuhi saudara kecelakaan, kakinya patah satu. Lalu saudara dikasih tahu, orang yang jahat sama kamu kecelakaan, kakinya patah satu. Saudara senang atau sedih? Saya yakin sedih karena mengapa cuma satu yang patah? Kenapa bukan dua? Itu menggambarkan kondisi hati kita kan, yang begitu jahat kepada orang lain. Tapi saya menduga saudara mungkin tidak pernah berdoa seperti pemazmur ini. Karena kalimatnya itu menyeramkan sekali saudara. Ini menyeramkan sekali. Biarlah pinggang mereka itu goyah senantiasa. Itu kan berarti kalau jalan deglek gitu kan. Ini susah banget. Saya bisa semakin paham ini. Karena saya beberapa minggu yang lalu, bulan lalu, saya foto semua tulang saya. Terus dokter yang lihat. Dia tampak wajahnya sedih. Ini waktu kecil, pasti nakal, sering kecelakaan, sering berkelahi, sering cedera. Dan karena ada usia juga, ada pengapuran. Tulang saya itu banyak yang bentuknya nggak karu-karuan, penyet, apa segala macam gitu loh saudara. Dan saya jawab, iya sih dulu sering berkelahi. Tapi penyebabnya bukan berkelahi. Penyebabnya adalah kalah dalam berkelahi. Saya dikeroyok orang 50 orang, kalah saudara. Dari pengalaman ini saya ingin memberi nasihat kepada kita. Pastikan kalau berkelahi harus menang. Kalau mau berkelahi berdoalah, Tuhan tolong saya. Supaya saya memukul 3 kali dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Orang itu berjumpa dengan Tuhan di surga. Saya menyadari setelah hasilnya diberikan gitu. Wah, inilah dia. Kalau kenakalan berjumpa dengan kemiskinan. Sama dengan kesakitan. Jadi pastikan kalau saudara miskin jangan nakal. Pastikan kalau saudara nakal jangan miskin. 2 teman ini kalau berkumpul hasilnya kesakitan. Sampai sekarang saya berdiri sakit lututnya. Saya banyak olahraga sakit pinggangnya. Saya banyak duduk sakit tulang ekornya. Dan kalau saudara bingung mendengarkan cerita saya, sakit hati saya juga. Jadi hidup saya ini serba susah. Bayangkan ini pinggangnya selalu goyah, itu bagaimana ceritanya? Nah, saya akan memberitahu saudara satu hal dulu supaya tidak salah paham. Ini bentuknya puisi. Jadi kalau puisi itu selalu ada bahasa yang hiperbola. Jangan diambil terlalu hurufiah karena jenis sastranya adalah puisi. Nah, sekarang saya akan menerangkan bahwa apa yang didoakan pemazmur ini sebetulnya tidak salah. Tidak menyalahi firman Tuhan, tidak menyalahi hukum kasih. Kenapa kok bisa begitu? Mari sekarang kita lihat satu persatu dengan cepat. Yang pertama, karena pemazmur ini sedang menyerahkan perkara kepada Tuhan di dalam doa. Ingat, pemazmur ini adalah Daud. Dia raja. Dia punya semua sumber daya untuk membalas kejahatan siapa saja. Tapi yang dilakukan Daud bukan menggunakan kekuatannya untuk membalas. Yang dilakukan Daud adalah berdoa. Menantikan keselamatan dan kelepasan dari Tuhan. Ini sikap yang baik sebetulnya. Sebab kalau Daud tidak baik, tidak mengasihi musuh-musuhnya, yang dilakukan Daud adalah menggunakan kekuatannya untuk membalas. Ada beberapa orang yang tidak membalas karena tidak punya kekuatan untuk membalas. Karyawan disolimi oleh bos,
Tapi berkata, ya sudah biarinlah, kita butuh duit dari dia. Tapi bayangkan seandainya saudara bos dizolimi oleh karyawan. Saudara punya kuasa, punya kekuatan. Apakah saudara akan menggunakan untuk membalas atau saudara memilih untuk berdoa? Kita seringkali baru berdoa kalau kita nggak punya kekuatan kan. Daud punya kekuatan untuk membalas, dia tidak membalas. Daud marah nggak? Marah. Tapi harus dicatat baik-baik ya. Daud tidak melampiaskan kemarahannya di hadapan orang. Dia melampiaskan kemarahannya di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen kalau di depan Tuhan malah so alim. Pretend to be okay. Kalau ditanya bagaimana kabar saudara? Baik. Tuhan baik atau tidak saudara? Baik. God is good all the time. All the time God is good. Padahal saudara menyimpan kekecewaan kepada Tuhan. Padahal saudara sedang bertanya-tanya kepada Tuhan. Mengapa orang yang jahat itu hidup terus menerus? Mengapa Tuhan tidak memusnahkan orang itu dalam hidup saya? Benar gak sih? Kita gak bisa jujur sama Tuhan. Nah, pemazmur mengajarkan kepada kita, justru kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Jangan melampiaskan kemarahan kepada mereka, tapi lampiaskan kepada Tuhan. Walaupun kita punya kekuatan untuk membalas, jangan membalas. Datang kepada Tuhan di dalam doa. Yang kedua, mengapa saya yakin yang dilakukan pemazmur di sini tidak salah? Karena pemazmur mengharapkan realisasi keadilan dari Tuhan. Yang dipersoalkan pemazmur terutama bukan kemarahannya, tapi kemarahan Tuhan. Di ayat 25 dikatakan demikian. Tumpahkanlah amarahmu, biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Pemazmur tidak berkata, Tuhan biarlah amarahku terlampiaskan kepada mereka. Bukan. Ini bukan tentang kemarahan pemazmur, tapi kemarahan Tuhan. Dan ini berkaitan dengan kebenaran, berkaitan dengan keadilan. Ayat 28b dikatakan, janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Karena mereka salah, yang dilakukan mereka itu jahat. Jangan sampai Tuhan membenarkan mereka. Pemazmur mengasihi musuh-musuhnya, benar. Karena itu dia tidak mau membalas. Tapi pemazmur juga peduli dengan keadilan Allah. Bukan pemuasan perasaannya dia, bukan. Tapi keadilan Allah. Pada waktu saudara berdoa, supaya musuh-musuh saudara menerima keadilan dari Tuhan. Apa yang saudara pikirkan? Bentuk keadilannya apa? Atau bingung menjawabnya, saya ganti pertanyaannya. Mengapa saudara itu minta Tuhan menyatakan keadilannya kepada musuh-musuh saudara? Mengapa? Kalau kita mau jujur, biasanya jawaban kita begini. Supaya hatiku puas melihat dia menderita. Jadi yang kita perjuangkan bukan keadilan Allah, tapi kepuasan perasaan kita. Pemazmur bukan begitu, saudara. Bayangkan kalau saudara punya mantan yang menyakiti saudara. Lalu saudara berjumpa dengan mantan itu di perempatan jalan. Saudara naik mobil yang mewah. Sementara mantan saudara sedang dibonceng suaminya dengan 2 anak di atas sepeda motor plus dengan selendangnya. Saudara buka jendela melihat kepada dia. Perasaan saudara kasihan atau senang? Loh, jujur ya, senang dah, bener gak sih? Dan saudara berkata, inilah the justice of God. Kita seringkali berpikir keadilan Allah untuk kesenangan kita. Bukan, saudara. Keadilan Allah untuk kemuliaan Allah. Ini bukan tentang feeling dari pemazmur, tapi tentang keadilan dari Allah. Jadi apa salahnya sih? Minta keadilan dinyatakan bukan untuk kepentingan pemazmur kok, tapi untuk kepentingan Allah sendiri. Supaya orang-orang ini takut kepada Tuhan, bahwa kalau kamu macam-macam berbuat salah, ada Tuhan yang adil yang menyatakan kemuliaannya di tengah mereka. Alasan ketiga mengapa saya yakin pemazmur tidak bersalah adalah karena pemazmur melihat persoalannya dari perspektif yang lebih luas. Isu utama yang diperjuangkan itu bukan bersifat individual, tetapi bersifat komunal. Coba saya bacakan beberapa ayat ya. Ayat 27 dari Mazmur 69. Sebab mereka mengejar orang, bentuknya tunggal dalam bahasa Ibrani, yang kau pukul. Mereka menambah kesakitan orang-orang, jamak, yang kau tikam. Ayat 29b. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Jamak lagi.
Yang paling jelas ayat 7. Ayat 7 berkata demikian. Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan engkau. Jamak. Janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari engkau. Pergumulan pemazmur terutama bukan pergumulan individual. Memang ada pergumulan individual. Dia merasa dijahati, disolimi oleh orang lain. Tapi yang diperjuangkan pemazmur ini adalah umat Tuhan yang lain. Seolah-olah Daud berkata begini, Tuhan, kalau engkau tidak menyatakan keadilanmu di tengah perkaraku, maka orang-orang lain yang mengasihi engkau seperti aku akan putus asa. Orang-orang lain yang mengasihi rumahmu bait Allah akan patah semangat. Karena mereka berkata, percuma ikut Tuhan. Percuma mencari kebenaran. Toh pada akhirnya dikalahkan oleh orang-orang yang tidak benar. Daud itu berdoa supaya itu tidak terjadi. Yang dipikirkan Daud itu bukan perasaannya sekali lagi. Tetapi kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan. Bertahun-tahun yang lalu saya diuji Tuhan di dalam masalah ini. Beberapa kali saya diuji, tapi saya cerita satu saja, saudara. Saya diperlakukan tidak adil oleh seseorang. Nama saya difitnah di tempat pelayanan itu. Orang-orang yang dekat dengan orang tadi percaya kepada saya. Dan justru menentang orang tadi. Tapi pada saat orang tadi minta bantuan dari saya, minta pertolongan dari saya tuh bantu orang itu. Sehingga orang-orang yang dekat dengan orang itu malah protes kepada saya. Dan berkata, that's not fair. Dia itu treated you badly. Kenapa? Why should you help him? Kamu tuh disolimi. Kenapa kamu melakukan itu? Dan saya masih ingat jawaban saya begini. What I feel doesn't matter. What glorifies the Lord does matter. Apa yang aku rasakan tidak penting. Apa yang memuliakan Tuhan itu yang paling penting. Saya mencoba belajar meletakkan kemuliaan Tuhan di atas perasaan saya. Saya mencoba meletakkan keadilan Tuhan di atas perasaan saya. Karena kalau saya melampiaskan perasaan saya, maka Tuhan tidak dimuliakan. Pemazmur mengajarkan kepada kita, saudara. Ketika saudara dijahati orang lain, saudara harus memperlebar, memperluas perspektif saudara. Bahwa ini bukan tentang saudara, tapi tentang umat Allah, tentang keadilan Allah, tentang kemuliaan Allah. Bukan tentang perasaanmu saja. Berarti apa yang dilakukan pemazmur bukan muncul dari kebencian. Apa yang dikatakan pemazmur bukan sebuah kesalahan. Karena dia mencoba jujur kepada Tuhan dan memperjuangkan kepentingan Tuhan. Bukan terutama kepentingannya dia. Jadi saya sudah memberikan penjelasan secara apologetis bahwa mazmur kutukan ini tidak salah. Tapi saya tidak mau berhenti sampai di situ saja. Kenapa saya tidak mau berhenti sampai di situ saja? Karena waktu khotbah saya masih ada. Jadi kita akan lanjutkan berikutnya, saudara. Mazmur 69 itu bukan hanya tidak melanggar hukum kasih. Bukan cuma tidak melanggar hukum kasih. Tetapi justru memberikan lensa Injil untuk memandang kemarahan. Dari mazmur yang kelihatannya paling sulit. Mazmur yang paling mengumbar kemarahan. Ternyata justru kita mendapatkan lensa Injil yang paling indah untuk menghadapi kemarahan. Dan mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama. Walau kita mungkin tidak bersalah dalam sebuah perkara, hal itu bukan berarti kita kurang berdosa. Saya bacakan ayat 5b dan 6 karena ini bagus banget saudara. Ayat 5b Daud berkata begini, aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Berarti Daud salah enggak? Tidak. Dia membela dirinya bahwa di dalam perkara ini dia tidak salah. Tapi right away after that ayat 6 dia berkata begini, ya Allah, engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Maksudnya apa sih? Maksudnya pemazmur itu begini. Dalam perkara ini dibandingkan orang lain, memang dia tidak salah. Tapi pada waktu dia membandingkan diri dengan kekudusan Allah, dia menyadari bahwa dia tidak lebih baik daripada orang lain. Kalau kita membandingkan diri dengan sesama manusia, seringkali kita merasa lebih baik. Tapi kalau kita membandingkan diri dengan Allah, kita baru sadar sebetulnya kita semua sama-sama berdosa. Ada satu kalimat yang indah sekali, saudara.
Satu kalimat yang membuat saya kagum dengan diri saya sendiri, yaitu ini, saudara. Kamu mungkin salah, tetapi aku pasti tidak lebih baik. Saya rencana mau pakai kaos itu, saudara, dengan kutipan saya, sehingga saya tinggal buka dan saudara bisa membaca di situ. Tapi nggak cocok dengan outfit saya hari ini. Jadi saya memilih penampilan daripada kebenaran ya. Oke, kamu mungkin salah, tetapi aku pasti tidak lebih baik. Kita ini sama-sama pendosa, cuma beda area saja. Sama-sama yuk, kita sama-sama pendosa, cuma beda area saja. Kita diingatkan Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Fall short of the glory of God. Fall short. Kalau saudara itu patokannya orang lain, saudara bisa berkata begini, saya berdosa, tapi lebih baik dari dia. Tapi kalau patokannya the glory of God, the holiness of God, saudara bisa berkata, aku tidak lebih baik dari orang lain. Mengapa saudara sulit mengendalikan kemarahanmu? Karena engkau merasa lebih benar dari orang lain. Karena engkau merasa lebih baik daripada orang lain. Karena engkau merasa orang lain lebih jahat daripada saudara. Maka saudara marah, sulit untuk mengendalikan kemarahanmu. Tapi kalau engkau seperti pemazmur yang jujur di hadapan Tuhan berkata, dibanding dia aku mungkin lebih benar. Tapi di hadapanmu aku sama sekali tidak lebih baik dari orang itu. Dan ini akan menolong kita mengendalikan amarah kita. Yang kedua, saudara. Apa yang kita pelajari dari Mazmur ini? Kita belajar bahwa Kristus menjadi teladan dan penggenap sempurna dari dinamika kemarahan. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Mazmur 69 termasuk salah satu Mazmur yang paling sering dikutip dan sering diaplikasikan kepada Yesus. Dengan cepat ya, saya akan menunjukkan di sini. Misalnya ini, Kristus dibenci tanpa alasan. Yohanes 15 ayat 25. Itu kutipan dari Mazmur 69 ayat 5. Yesus berkata dihanguskan karena cinta kepada rumah Tuhan. Yohanes 2 ayat 17. Kutipan dari Mazmur 69 ayat 10. Yesus di kayu salib diberi minum anggur asam waktu dia haus. Yohanes 19 ayat 28-29. Kutipan dari Mazmur 69 ayat 22. Dan di Roma pasal 15 ayat 3. Celaan terhadap Allah menimpa pada Kristus. Itu kutipan dari Mazmur 69 ayat yang ke-10. Kristus mengalami kemarahan pemazmur. Apa yang dialami pemazmur dialami oleh Kristus. Tapi Kristus bukan cuma mengalami, tetapi dia menggenapi itu. Dia menggenapi kemarahan itu, saudara. Dia paham rasa sakit ketika saudara dicela tanpa saudara salah. Dia sadar ketika nama saudara dirusak padahal saudara sudah berbuat baik kepada orang itu. Kristus tahu apa artinya ditusuk dari belakang. Kristus paham kalau saudara ditinggalkan sendirian dan sebagainya. Karena dia pernah mengalaminya. Sehingga kalau boleh saya berkata begini. Kristus memahami kemarahan kita. Karena dia pernah mengalaminya. Dia pernah mengalami. Dia pernah dizalimi orang lain. Orang lain berbuat jahat tanpa alasan kepada dia. Dia semuanya itu dia pernah alami. Sehingga pada waktu saudara mengalami ini, saudara jangan pernah merasa sendirian. Beberapa orang merasa orang lain tidak paham kemarahannya. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang berusia lebih tua dari saya. Tapi punya luka yang dalam terhadap papahnya. Karena papahnya itu sering ngomong yang menyakitkan bagi dia. Lalu saya beritahu dia, kenapa kamu gak coba ngomong aja sama papa? Ngomong yang lemah lembut, terbuka sama papa. Terus dia bilang gini, aku takut papa nanti gak ngakui salah malah nyalah-nyalahkan aku. Ya memang salah satu resikonya itu. Tapi kalau kamu mau benar-benar tuntas, ya kamu ngomong sama papa. Jelaskan rasa sakitmu kepada dia. Hopefully dia bisa minta maaf. Akhirnya dicoba. Setelah dicoba, papahnya minta maaf. Tapi minta maafnya cuma gini. Ya udah, papa minta maaf ya. Lupain aja. Tetap dia nggak puas ya. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa papahnya tidak sungguh-sungguh minta maaf. Karena papahnya belum paham kerusakan, damage yang dilakukan dia kepada orang ini.
Dia merasa bahwa permintaan maaf itu hanya asal-asalan, hanya untuk mempertahankan hubungan gitu. Tapi kalau dicari lebih dalam apa yang ada di dalam hati papahnya, dia tidak yakin papahnya benar-benar paham kemarahan dalam dirinya. Tapi saya kasih tahu saudara, Kristus paham itu. Bukan karena dia maha tahu, tapi karena dia pernah menjadi manusia dan pernah mengalami semua kemarahan itu. Sehingga ketika saudara diperlakukan tidak adil, jangan pernah merasa sendirian. Saudara datang kepada Kristus di depan salibnya dan berkata, Tuhan, I know you know. I know you know. Aku gak sendirian. Dan itu akan menolong saudara untuk bisa mengelola kemarahanmu dengan baik. Karena saudara sadar kemarahanmu telah direngkuh, telah dibereskan oleh Kristus. Dan yang terakhir saudara, lensa Injil untuk memandang kemarahan yang kita pelajari di sini adalah karya penebusan Kristus berbicara tentang keseimbangan antara kasih dan kebenaran. Pemazmur mengajarkan kepada kita kasih dan kebenaran. Kasih karena pemazmur tidak membalas kejahatan. Dia bisa membalas sebagai raja, dia tidak melakukannya. Tapi pemazmur tidak berhenti di situ. Pemazmur tidak berkata begini, Tuhan, aku diperlakukan tidak adil. Ya sudahlah, walaupun aku bisa membalas, sudahlah biarin aja lah, repot-repot nanti malah menyusahkan hidup saya. Kalau pemazmur berhenti di situ, berarti dia peduli dengan kasih, tapi tidak peduli dengan keadilan. Makanya di sisi yang lain, pemazmur berdoa kepada Tuhan, Tuhan nyatakan keadilanmu. Dan bukankah Injil berbicara tentang keseimbangan ini? Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Full of grace and truth. Dan bukankah Efesus pasal 4 ayat 15 mengajarkan kepada kita, speaking the truth in love. Dan bukankah salib Kristus sendiri menurut Roma pasal 3 adalah pertemuan antara kasih dan keadilan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, maka dia memberikan dirinya bagi kita. Memberikan dirinya bagi kita. Tapi karena Tuhan adil, maka Tuhan harus menghukum kita. Dan dia mengambil hukuman itu untuk dirinya juga. Saudara, kasih dan kebenaran harus selalu seimbang. Pemazmur bukan mengajarkan kebencian, tapi mengajarkan keseimbangan antara kasih dan kebenaran. Sehingga kalau boleh saya memberi nasihat begini. Jangan terlalu baik sampai menjadi tidak benar. Jangan terlalu memperjuangkan kebenaran sampai melupakan belas kasihan. Kita seringkali terlalu baik sampai tidak benar. Tidak berani menegur. Tidak berani speak up for justice. Kita lebih memilih kita dikorbankan, kita stay away dari masalah. Tapi kita tidak pernah menyelesaikan masalah. Berarti kita sebetulnya kurang mengasihi orang yang membuat masalah itu. Tapi di sisi yang lain kita seringkali mudah untuk memperjuangkan kebenaran. Padahal yang kita perjuangkan bukan kebenaran, tapi perasaan kita. Kita seringkali memperjuangkan keadilan Allah. Tapi sebenarnya yang kita perjuangkan adalah nama baik kita sendiri. Bukan keadilan Allah. Dan hari ini Tuhan mengajar kita, yuk jaga keseimbangannya. Dan saudara tidak mungkin bisa menjaga keseimbangan ini tanpa Injil menghidupi saudara. Dan saya akan tutup khotbah saya dengan ayat terakhir saya bacakan saja, tapi saya tidak terangkan. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ada koma, bukan titik. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kalau Kristus cuma berdiam diri titik, berarti dia peduli dengan kasih, tidak peduli dengan keadilan. Tapi karena dia peduli dengan dua-duanya, dia tidak membalas karena itu kasih. Tapi dia memohon kepada Tuhan menyatakan keadilan. Karena dia mencintai kasih dan keadilan. Dan semoga kita semua dengan keseimbangan Injil ini dimampukan untuk mengelola kemarahan kita. Saya bukan orang yang sabar. Banyak orang berkata, wah Pak Yakub ini sabar. Saya beritahu tidak. Saya bukan orang yang sabar. Saya bergumul dengan kemarahan saya. Tapi saya bisa melihat progres yang sangat baik. Ketika saya semakin memahami Injil dan membiarkan Injil menguasai hidup saya. Dan saya berharap kita semua mengalami perubahan hidup hari ini. Apakah ada orang-orang yang saudara perlu ampuni?
Apakah ada orang-orang yang setelah ibadah ini perlu saudara telepon, chat, hanya untuk menanyakan kabar, hanya untuk berkata, aku tadi dengerin khotbah dan aku teringat kamu. Aku cuma mau tanya kabarmu bagaimana. Mungkin saudara perlu chat dan berkata, aku sadar aku telah menyakiti kamu, I'm so sorry. Mungkin saudara akan chat, telepon dan berkata, yuk ngobrol lagi yuk, kayak dulu. Saya tahu ini sulit untuk dilakukan karena kedagingan kita. Tapi saya percaya Injil akan memampukan kita.